Jumpa lagi dengan program Stikas Profita. Para saudara, bagi orang-orang non-Katolik, mendengar kata pengakuan dosa tentu menimbulkan banyak pertanyaan. Misalnya apa? Bagaimana mungkin seorang manusia, yaitu seorang imam, menerimakan pengakuan dosa? Bukankah dia manusia dan hanya Allah yang mampu mengampuni dosa manusia? Atau mengapa orang tidak mengaku langsung kepada Tuhan? Belum lagi orang-orang bertanya, mampukah seorang imam menjaga rahasia pengakuan dosa saya? Ada banyak pertanyaan yang bisa kita sampaikan. Tetapi mari kita kesampingkan pertanyaan-pertanyaan ini, sebab sebagai seorang Katolik, kita memahami dengan baik tentang ajaran dan tradisi yang cukup lama, sehingga tidak perlu lagi dipertanyakan. Nah, dari pengalaman menunjukkan bahwa ada banyak orang Katolik yang takut mengakukan dosanya. Bukan hanya takut, tetapi juga dia malu karena telah melakukan dosa besar atau melakukan dosa-dosa itu terus tanpa ada usaha untuk memperbaikinya. Dia malu menghadap seorang romo atau imam, apalagi imam tersebut dekat dengannya. Dia takut dan malu kalau imam kenalannya ini tahu dosa-dosa yang dia lakukan. Karena takut dan malu, maka seringkali ada orang yang tidak pernah mau mengakukan dosanya. Bahkan ada yang 20 sampai 30 tahun mereka tidak mengaku dosa. Nah, kadang orang yang demikian adalah orang yang aktif dalam hidup menggereja. Ada juga cerita lucu di kalangan umat. Mereka memilih romo dalam pengakuan dosa. Misalnya, mereka memilih romo yang tua, yang pendengarannya itu kurang bagus, atau romo tamu yang setelah pengakuan dosa tidak akan bertemu lagi dengannya. Nah, maksud kami menyampaikan hal ini adalah supaya kita sebagai orang Katolik memiliki keberanian dalam mengakukan dosa kita. Nah, bilik pengakuan bukanlah tempat yang angker dan menakutkan. Bukan pula bilik penalti atau bilik seseorang diadili dan ditelanjangi dosa-dosanya. Nah, bilik pengakuan adalah tempat kudus, bilik kerahiman Allah, di mana umat dapat berjumpa dengan Tuhan yang Maha Rahim, Maha Pengampun, Maha Kasih sekaligus. Nah, kita datang ke bilik pengakuan bukan untuk membela diri kita dengan 1001 alasan logis atau kesalahan tertentu yang telah kita buat. Di sana bukan saatnya kita beradu argumentasi dengan seorang imam sebagai pelayan sakramen ini. Nah, untuk seorang imam yang bertindak atas nama Kristus dalam pelayanan ini, itu juga menjadi kesempatan bagi dia untuk apa? Untuk menjadi jembatan yang menghubungkan manusia yang berdosa dengan Allah yang Maha Rahim. Itu juga menjadi kesempatan bagi dia untuk menghadirkan hati Kristus yang penuh kerahiman dan berbelas kasih. Ada banyak contoh dalam gereja di mana para imam mencapai kekudusan melalui pelayanan ini. Seperti Padre Pio yang memiliki kemampuan khusus membaca hati orang-orang yang datang ke bilik pengakuan. Dia bisa mengetahui dosa-dosa tertentu yang masih disembunyikan. Nah, karena kelebihan itulah Padre Pio menjadi seorang santo modern yang sangat populer. Maka hal yang perlu kita lakukan adalah
meyakinkan diri kita bahwa di bilik pengakuan itu kita akan berjumpa dengan Tuhan. Kita juga tidak perlu takut bahwa dosa-dosa kita yang kita lakukan akan tersebar luas. Itu adalah ruang privasi antara imam dengan umatnya. Privasi artinya apa yang dikatakan umat dalam pengakuan dosa, dalam bilik pengakuan itu, atau dosa-dosa yang diungkapkan akan segera dilupakan dan tidak sampai terbawa keluar bilik pengakuan itu. Sebab jika seorang imam membocorkan rahasia pengakuan, dia akan dihukum oleh gereja dengan diekskomunikasi, di mana dia tidak diperkenankan lagi untuk melayani Tuhan. Nah, bila pengakuan dosa menjadi tempat rahasia sekaligus suci, di mana umat secara terbuka menyatakan dosa-dosanya, memohon pengampunan Tuhan, dan meminta penitensi, yaitu denda atas dosa yang telah dilakukan. Nah, maka dewasa ini, penitensi ini biasanya dilakukan secara rohani, misalnya mendoakan doa tertentu, atau membaca perikop atau ayat kitab suci tertentu yang mendukung pertobatannya. Tetapi hal penting bagi kita adalah kesadaran bahwa kita adalah orang berdosa di satu pihak dan kebutuhan akan pengampunan dan belas kasihan Tuhan. Tanpa kesadaran akan dosa ini, agaknya sulit bagi seseorang untuk mencari romo atau masuk ke bilik pengakuan dosa untuk mengakukan dosanya. Kesadaran bahwa saya orang berdosa dan saya butuh pengampunan Tuhan menjadi titik awal yang baik bagi kita untuk dengan berani mengakukan dosa-dosa kita. Kita harus belajar dari orang-orang kudus, di mana mereka secara rutin mengakukan dosa mereka, atau kita juga belajar dari Paus yang secara rutin mengakukan dosanya 2 kali dalam sebulan. Nah, mestinya secara logis kita berpikir, orang-orang kudus saja secara rutin mengakukan dosa, apalagi saya ini adalah orang berdosa. Mestinya lebih dari itu. Nah, maka jangan takut. Carilah seorang imam. Tidak perlu merasa berat untuk masuk ke ruang bilik pengakuan. Sebab di sana kita menemukan hati seorang Bapa yang menerima apa adanya diri kita, termasuk kondisi kita yang berdosa. Ingat para saudara, Yesus mencintai orang-orang berdosa. Itu yang dilakukan terhadap Zakius, sang pemungut cukai dari Yeriko dan teman-teman senasib dengannya. Nah, mereka ditolak sebagai orang berdosa oleh orang-orang Yahudi yang sok suci. Tetapi Yesus menerima dan tidak menghukum mereka. Bandingkan Injil Lukas bab 19 ayat 1 sampai 9. Itu juga yang dilakukan oleh Yesus terhadap seorang perempuan yang tertangkap basah berbuat dosa. Injil Yohanes bab 8 ayat 1 sampai 11. Sangat bagus kan cerita ini? Pada akhirnya Yesus bertanya kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai saat ini." Para saudara,
Kata-kata yang sama mestinya kita dengar di bilik pengakuan dosa. Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi, mulai dari sekarang. Nah, dengan begitu, seperti perempuan itu mendapatkan kembali hidupnya, demikian juga kita di hadapan Tuhan saat pengakuan dosa. Kita mendapatkan kembali hidup kita sebab didamaikan dengan Allah. Semoga saudara mencintai dan mengenal kebenaran dan akhirnya diselamatkan. Salam Profita.